Dalam pagoda Guyu, Qin Chen pergi jauh ke bawah. Pada saat yang sama, Qin Chen juga memata-matai kekuatan jalan besar dari praktisi lainnya di pagoda Yu kuno. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Chen, ada orang lain di pagoda Guyu. Kerusuhan Guyuta seharusnya menjadi masa subur di dunia rahasia markas besar Tianwek. Seharusnya ada banyak sekali orang kuat yang berkumpul di sini, tapi sekarang kosong. Sepertinya, benda di sini masih terbuka. Kulit Qin Chen memadat. Meski dia sudah siap, ada sedikit keberuntungan. Sekarang, hal-hal di pagoda Guyu telah terungkap. Dia hanya memikirkannya, dan dia tahu bahwa alam rahasia markas besar Tiangong sudah berada di bawah darurat militer. Peristiwa sebesar itu, saya khawatir Guru Shen Gong Tianzun juga telah kembali. Tanpa memperdulikannya, bagaimanapun, Dao Cue Tianzun telah ditemukan, dan itu bukan apa-apa. Kebetulan Qin Chen juga perlu menggunakan Shen Gong Tianzun untuk memahami gerakan Qiansu. Di pintu keluar menara Guyu, Qin Chen melangkah maju. Di luar menara Guyu, ketiga Zheng Tianzun masih mengobrol. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkedip di pintu masuk menara Guyu, dan saat berikutnya, sesosok muncul di luar menara Guyu dari udara tipis. Hei, apakah masih ada tetua yang belum keluar? Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya memandang sesuka hati. Hari-hari ini, hampir semua penatua dan diaken telah meninggalkan menara Guyu. Mengapa masih ada sesepuh yang belum pergi? Melihat ini, Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya bingung, bagaimana mungkin orang yang keluar begitu mudah, dan sepertinya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Chen lah yang keluar. Kata Wu Qitianzun telah melihat Qin Chen dengan matanya sendiri, dan yang pertama bereaksi kali ini, dia segera berteriak keras, dan ekspresinya terkejut. Di tangan Wu Qitianzun, tombak berwarna darah yang menembus langit muncul. Cahaya berdarah memenuhi tombak, dan seluruh orang itu seperti dewa perang. Kekuatan penguasa surgawi yang kuat meresapi Qin Chen dalam sekejap. Apa? Qin Chen, Zuo Tong Tianzun, Zheng Tianzun, dua wakil ketua aula mengubah warna mereka dan meledak. Pada saat yang sama, dua kekuatan langit yang sama menakutkannya mengalir keluar dan menyelimuti Qin Chen seperti lautan luas. Tertekan, Qin Chen segera disegel di alun-alun langit dan bumi ini, dibungkus seperti ember besi. Kemudian, sebuah pesan dengan cepat dikirimkan oleh Zuo Tong Tianzun dan beberapa orang. Kemudian, tiga Tianzun besar, menatap Qin Chen dengan mata dingin. Dikelilingi oleh tiga wakil ketua aula, Qin Chen menyentuh hidungnya. Sejujurnya, dia mengharapkan Tian Tou untuk bergerak, tapi dia tidak menyangka akan begitu intens saat dia keluar. Dikelilingi oleh tiga makhluk surgawi yang agung. Apalagi itu masih dalam postur umum seperti menghadapi musuh. Apakah itu perlu? Para wakil Hallmaster, lama tidak bertemu, bagaimana kalau memperkenalkannya? Kata Qin Chen sambil tersenyum, dengan postur santai. Jika Qin Chen tidak takut pada Tianzun yang kuat sebelum memasuki pagoda Yu kuno, dia masih akan berada di bawah tekanan ketika dia dikelilingi oleh tiga wakil ketua aula. Tapi ada lebih dari tiga di pagoda Guyu. Di pertengahan bulan, Qin Chen menyerap kekuatan ciptaan, dan kultivasinya membuat terobosan di tahap akhir Earth Zone, dan langsung menuju puncak akhir Earth Zone. Tapi itu sedikit lebih tenang. Ketenangan Qin Chen jatuh di mata ketiga wakil kepala aula, tapi dia sedikit bermartabat dan tenang. Anak ini, luar biasa. Ini adalah pikiran Zuo Tong Tianzun dan Zheng Tianzun. Pikiran pertama mereka, meskipun dua wakil ketua aula telah mendengar tentang Qin Chen, mereka belum pernah melihatnya. Ketika mereka melihat ini, mereka segera sampai pada kesimpulan seperti itu di dalam hati mereka. Dia layak mengganggu situasi di ranah rahasia markas. Bagaimana di Zun biasa bisa begitu santai dan acuh tak acuh di bawah nafas tiga penguasa surgawi? Zheng Tianzun dan Zuo Tong Tianzun saling memandang. Keduanya terkejut. Bum bum bum. Dan pada saat tiga wakil ketua aula mengepung Qin Chen,
di kejauhan, di istana di atas pilar api Tong Tianji, aura kuat datang satu demi satu. Pengrajin kuno Tianzun, Shen Tianzun, dan Tianzun lainnya. 4 wakil kepala aula utama turun pada saat bersamaan. Selain itu, ada 3 ahli Tianzun yang kuat yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Mereka juga muncul di luar menara Guyu. Mereka semua adalah orang tua dengan semangat suram, tetapi energi dan darah di tubuh mereka seluas adu banteng. Mereka memperhatikan Guyuta sepanjang waktu, dan tiba di sini segera setelah mendengar kabar dari Zuotong. 9 guru besar surgawi berkumpul. Mata Qin Chen menyipit. Latar belakang Tianzuo benar-benar melebihi ekspektasinya. Setelah kematian penguasa surgawi Dao Jue, masih ada 9 penguasa surgawi yang agung, dan itu tidak termasuk penguasa surgawi Ling Feng yang telah menjaga tanah warisan dan belum muncul di sini. Selain itu, pasti ada beberapa barang antik kuno lainnya. Pantas saja Tianjiao bisa menjadi kekuatan teratas umat manusia, duduk di satu sisi, dan bergengsi. Kata Qin Chen sedang melihat 9 veteran surgawi, dan 9 veteran surgawi juga melihat Qin Chen. Kecuali pengrajin kuno Tianzun yang telah melihat Qin Chen, orang kuat lainnya belum pernah melihatnya. Saat ini, mereka semua terkejut. Inikah Qin Chen? Terlalu muda. Banyak orang terkejut, karena dalam imajinasi mereka, ada kemungkinan besar bahwa orang yang akan tinggal di pagoda Guyu adalah Dao Jue Tianzun, dan Qin Chen yang harus disergap. Tapi hasilnya mengejutkan mereka semua. Tatapan Qin Chen menyapu 9 penguasa surgawi, dan dia tidak bisa menahan cemberut. 9 veteran surgawi memiliki aura yang kuat, dan yang terlemah tidak kalah dengan tetua surgawi Molten Tianzun. Yang kuat berada di level Golden Dragon Heavenly Sovereign. Bahkan nafas 2 orang bahkan lebih kuat. Namun, tidak ada yang bisa mencapai titik Dewa Iblis. Ini menyebabkan alis Qin Chen berkerut. Bukankah Shen Gong Tianzun kembali? Ini tidak masuk akal. Dengan peristiwa sebesar itu, bukankah pendiri Tiangong akan datang? Ini sangat tidak bertanggung jawab. Saat ini tetua kuno mengambil langkah, datang ke Qin Chen sambil berkata, "Qin Chen, saya pikir Anda harus tahu bahwa alasan kita ada di sekitar sini," kata Gumu Gong Tianzun menatap Qin Chen dengan mata serius. Tianzun lain juga melihatnya, meskipun Qin Chen keluar di luar harapan mereka, tetapi saat ini, masih belum yakin apakah identitas Qin Chen adalah mata-mata dari klan iblis, jadi tentu saja dia tidak bisa diremehkan. Pengrajin kuno Tianzun, saya punya saran bahwa tidak peduli apa status Qin Chen, dia harus ditangkap terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Pada saat ini, Shen Tianzun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Aku pikir juga begitu. Setelah Tianzun semuanya berbicara. Semua orang bingung sekarang, dan prioritas utama adalah menahan Qin Chen terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Tiba-tiba, banyak Tianzun melangkah maju untuk mengelilingi Qin Chen, dan 9 wakil besar Tianzun bergabung, dan bahkan Qin Chen berubah warna. Meski dia kuat, dia tidak cukup percaya diri di hadapan 9 veteran surgawi. Terlebih lagi, ini adalah jangkauan dari pilar api langit. Sekali bertarung, jika pilar api langit menguncinya, maka dia akan berada dalam bahaya. Qin Chen tidak bisa menjadi mata-mata. Dalam jauh, Zhenyan Dizun dan Yao Guang telah tiba dan buru-buru berteriak. Zhenyan Dizun memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, dan berkata dengan cemas, semua wakil ketua balai, wakil ketua Qin Chen telah melihat melalui konspirasi iblis. Tuan Shen Gong telah menganugerahkan status penjabat wakil kepala aula, bagaimana dia bisa menjadi mata-mata? Dan di surga, Demon Venerable pernah mengejar dan berusaha membunuh Qin Chen di Void Tidesi. Jika Qin Chen adalah seorang mata-mata, bagaimana dia bisa diburu ras iblis? Kata Yang Mulia Yao Guang juga berteriak dengan penuh semangat. Di kejauhan, sekelompok penatua dan diaken juga mengelilingi mereka, melayang di langit, menatap Qin Chen di depan pagoda Guyu, kulitnya berubah.
Pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen dan berkata, "Qin Chen, meskipun Anda adalah wakil kepala istana, tetapi kerusuhan roh jahat Pagoda Guyu ini, pertempuran khusus terjadi di Pagoda Guyu, saya curiga Anda berhubungan dengan pertempuran. Bekerja sama dengan penyelidikan kami, apa yang ingin Anda katakan?" Qin Chen melirik kerumunan dan berkata dengan ringan, "Di mana Tuan Shen Gong Tianzun?" "Aku ingin melihatnya," kata Qin Chen. "Tuan Tianzun Shen Gong memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, dan dia belum kembali ke ranah rahasia markas untuk saat ini, jadi saya harap Anda dapat bekerja sama." "Benar saja, dia tidak kembali," kata Qin Chen menghela nafas. Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh bahwa Tianzun Shen Gong tidak kembali untuk acara besar seperti itu. Namun, dia secara alami tidak mau ditangkap, jadi dia pasti akan diurus dan kehilangan kebebasannya. Qin Chen berkata dengan ringan, "Saya tahu apa yang ingin Anda ketahui. Karena semua wakil ketua aula ada di sini, maka saya hanya akan mengatakannya. Saya berada di Pagoda Guyu sebelumnya. Semua adalah rancangan para tetua Heiyu dan yang lainnya untuk masuk ke dalam penyergapan Dao Cue Tianzun, dan ingin membunuh wakil ketua aula ini. Untungnya, saya sudah lama curiga, dan saya bisa tepat waktu untuk melarikan diri." Begitu pernyataan ini keluar, penonton terkejut. Semua orang memandang Qin Chen dengan tak percaya. Fakta bahwa ada agen ras iblis pada awalnya adalah tebakan mereka, karena dia merasakan aura kekuatan kegelapan, dan kata-kata Qin Chen langsung memverifikasi ini, dan menyebutkan identitas agen ras iblis Dao Cue Tianzun, jadi tentu saja semua orang terkejut. Shen Tianzun mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa Tianzun Dao Cue dan Penatua Heiyu adalah mata-mata iblis. Mereka menyergapmu. Apakah Anda punya bukti?" Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah mata-mata. Tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tidak ada bukti. Itu hanya kata-kata kosongmu. Apakah Anda tahu bahwa Dao Cue Tianzun adalah wakil kepala dunia rahasia markas Tianwek saya? Jika hanya karena kata-kata Anda, dia akan dihukum. Bagaimana itu mungkin?" Sueki Tianzun juga berkata, "Ya, tidak peduli apa kebenarannya, ini adalah masalah yang sangat penting. Aku hanya bisa menyalahkanmu untuk saat ini. Jangan khawatir, jika Anda tidak bersalah, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Tunggu saja kembalinya Shen Gong Tianzun untuk menemukan kebenaran. Lalu aku akan melepaskanmu." Qin Chen mengerutkan kening. Sampai kapan dia harus menunggu? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Tidak mungkin," kata dia berteriak dengan keras. Tiba-tiba, beberapa napas yang mengerikan ditekan di sekelilingnya. Banyak wakil kepala aula melangkah maju bersama, menatap Qin Chen, dengan tegas. "Qin Chen, jangan terobsesi dengan pemahaman, jika Anda tidak bersalah, saya tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk Anda, kecuali Anda adalah mata-mata dari klan iblis," kata semua sangat cemas. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun melangkah maju dan menghela nafas. "Qin Chen, jika Anda memiliki bukti, itu akan baik-baik saja, tetapi Anda tidak memiliki bukti. Anda hanya dapat dianggap salah, tetapi Anda dapat yakin, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun dengan Anda, hanya saja Anda untuk sementara berada dalam tahanan rumah." Wending Tianzun berkata dengan suara rendah, "Qin Chen, jangan melawan, kalau tidak aku akan benar-benar melakukannya. Sekarang Guru Shen Gong Tianzun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika Dao Cue Tianzun muncul dari Pagoda Guyu, dia akan diperlakukan sama sepertimu dan dipenjara. Jika Anda dapat pergi ke pengadilan dan menemukan mata-mata yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda pergi." Qin Chen terdiam, menunggu Dao Cue Tianzun keluar dan menghadapinya. Sungguh lelucon, Dao Cue Tianzun berada di dunia kacau miliknya, bagaimana dia bisa keluar untuk menghadapinya? Dengan cara ini, kita hanya bisa menunggu Shen Gong Tianzun kembali.
Tapi kapan Shen Gong Tianzun akan kembali? Qin Chen berpikir bahwa setelah lebih dari 3 bulan peristiwa besar seperti itu, Tianzun Shen Gong seharusnya sudah lama kembali. Tetapi siapa tahu, pihak lain memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Kapan ini akan menunggu? Pada saat ini, Qin Chen diam-diam mendesak mata ciptaan, menatap alam rahasia markas besar Tiangong. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, ada jalan besar yang bergelombang. Semuanya adalah jalan dari beberapa master surgawi yang kuat, dan jumlah yang besar membuat perubahan warna Qin Chen, dan dia menghirup udara. Pasti tidak mungkin untuk keluar. Salah. Itu adalah. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atas Pulau Dewa Pengrajin, dan tidak bisa menahan nafas. Di atas Pulau Dewa Pengrajin, sebuah jalan besar melonjak dengan tekanan yang menyesakkan. Sungguh menakjubkan. Jalan ini memberi Qin Chen perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah? Tiba-tiba, hati Qin Chen terguncang, dan tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan, hatinya seperti lautan badai. Sebuah pikiran muncul di benak Qin Chen. Tidak, apakah itu? Mata Qin Chen berkedip, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya sejenak. Qin Chen, apakah kamu ingin aku menunggu, atau kamu mau ditangkap? Kata Xingjiang Tianzun melangkah maju, matanya dingin dan tajam. Wakil Master Aula lainnya juga mendekat. Qin Chen menghela nafas, semuanya, apa yang saya katakan adalah fakta, dan tidak perlu menipu semua orang. Selain itu, saya tidak bisa berjanji untuk dipenjara. Adapun apa yang Anda katakan ketika Dao Jue Tianzun kembali, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Saya khawatir mereka tidak akan keluar selamanya. Mendengar itu, ekspresi Wending Tianzun berubah dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Wakil kepala aula lainnya juga terkejut. Baik Dao Jue Tianzun dan Tetua Heiyu sudah mati, jadi tentu saja mereka tidak akan kembali. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Begitu ucapan ini keluar, itu seperti sambaran petir dari langit biru. Semua orang terkejut, dan masing-masing berubah dengan liar. Dao Jue Tianzun sudah mati, bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Ucap Zuotong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Tianzun Dao Jue dan Elder Black Feather, yang merancang untuk menyergapku, secara alami dibunuh olehku. Kata Qin Chen. Pedang pertempuran tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pedang perang ini mematikan, dan itu adalah pedang perang Dao Jue Tianzun. Bagaimana mungkin harta Tianzun Dao Jue Tianzun ada di tangan anak ini? Bagaimana ini mungkin? Apakah Dao Jue Tianzun benar-benar dipenggal oleh anak ini? Bisik banyak wakil ketua aula menjadi gila. Zuotong Tianzun melangkah maju, dan ada cahaya dingin samar yang mekar di pupilnya. Selain itu, Wending Tianzun, Xingjiang Tianzun, Blood Qi Tianzun dan lainnya juga bergerak maju dengan dingin. Tidak masalah, awalnya saya ingin menunggu sampai Guru Shen Gong Tianzun kembali untuk menceritakan rahasia ini, tetapi untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, sekarang saya hanya dapat mengungkapkannya terlebih dahulu. Kata Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya punya cara untuk mengidentifikasinya. Identitas mata-mata iblis. Semua orang mengerutkan kening dan menoleh, dan mereka melihat suara Qin Chen, selama saya memasuki pagoda Guyu, saya akan dapat mengidentifikasi apakah semua orang di pekerjaan surgawi adalah mata-mata dari ras iblis, termasuk semua orang di ruangan itu.